Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Yeay, kakak senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali bersama adik-adik semua yang ada di rumah. Semuanya sehat? Kakak harap semuanya sehat ya adik-adik ya. Tetap jaga kesehatannya. Kalau keluar rumah tetap cuci tangan. Pulang ke rumah juga tetap cuci tangan. Oke? Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah impak kita pada hari ini. Semuanya sudah rapi? Duduk yang manis ya. Kita akan bersaat teduh bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersaat teduh. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Benar sekali. Dan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Halo adik-adik Impa, apa kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa. Yes. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mulutnya dikunci. Oke, kita berdoa, minta bimbingan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu IMPA ya Bapa. Biarlah kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan sungguh-sungguh. Biarlah Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin bimbing kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan begitu juga dengan adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang sudahkah adik-adik menyiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita akan membacakan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kakak ulangi, dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama dan didengarkan dengan sungguh baik. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, adik-adik, hari ini tema ibadah kita adalah iman adalah percaya. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan, ada 3 tokoh orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah Habel. Habel mempersembahkan
persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu dengan memberikan hewan ternak yang baik, yang sehat, yang bagus kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada Habel. Kemudian yang kedua adalah Henok. Henok selalu taat pada perintah Tuhan. Henok selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada Henok. Dan yang ketiga ini pasti adik-adik semua juga tahu, yaitu Nuh. Bagaimana dengan Nuh? Kok bisa dia menjadi orang yang beriman, tokoh yang beriman? Nah, kalau Nuh ini sebelum dia mengetahui ada banjir besar, hujan besar, Tuhan Allah sudah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera yang besar sekali untuk keluarganya. Nah, karena Nuh itu patuh kepada Tuhan, dia langsung membuat bahtera yang sangat besar itu untuk Nuh dan keluarganya, sehingga ketika hujan lebat turun dan banjir melanda, Nuh beserta keluarganya selamat. Makanya Tuhan berkenan kepada Nuh. Itulah tokoh-tokoh Alkitab yang beriman kepada Allah. Nah, apa sih beriman itu? Iman adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini percaya pada Tuhan Yesus? Pasti semuanya ya. Bagaimana sih percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita harus berdoa terus tanpa melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Percaya, punya iman kepada Tuhan, selain berdoa juga harus dengar-dengaran firman Tuhan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita kan sudah dengar nih firman Tuhan, harus patuhi kedua orang tua. Nah, mematuhi kedua orang tua adalah contoh iman percaya kepada Tuhan. Supaya apa kita harus patuh kepada Tuhan? Supaya Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita. Mau diberkati dengan apa ya, Kak? Nah, kalau kita patuh pada orang tua, misalnya mama papa nih suruh kita, hey si Ali, kamu harus belajar yang sungguh-sungguh ya, supaya nanti di sekolah waktu ujian bisa jawab soal dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, kalau kita belajar sungguh-sungguh, pasti nilainya baik kan? Dan pastinya kita juga bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru kepada kita. Nah, selain itu apa ya? Nah, selain itu kita harus rajin IMPA. Nah, kita harus rajin IMPA nih. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus juga berkenan seperti Habel, Henok, dan Nuh. Kemudian dari cerita-cerita firman Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ada hal-hal yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, iman itu berarti percaya dan yakin kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir bagi kita semua. Yang kedua, iman adalah percaya kepada Tuhan, berarti kita selalu berhubungan kepada Tuhan. Berhubungan itu gimana ya, Kak, berhubungan dengan Tuhan? Yaitu dengan cara kita
doa. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan supaya kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita bercerita kepada Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Oh, misalnya si Leo atau si Valerin misalnya sudah tahu nih mengalami kesulitan dalam belajar. Terus mereka berdoa, misalnya Tuhan Yesus, aku kesulitan nih belajar di sekolah. Tuhan Yesus tolong bantu. Nah, sebelum berdoa, sebelum kita meminta, Tuhan Yesus itu sudah membantu. Bagaimana kok sudah membantu? Aku belum merasakannya. Nah, pada saat kita belajar, pada saat kita melakukan sesuatu, Tuhan itu sudah melihat kita. Tetapi ada yang kurang. Kurangnya apa? Kurang minta pertolongan pada Tuhan. Kalau kita sudah minta pertolongan kepada Tuhan, sudah berdoa, maka Tuhan membantu, menolong kita. Nah, adik-adik, iman yang kita punyai adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita inginkan, kita terlebih dahulu harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Nah, setelah kita diberkati, jangan lupa untuk mengucap syukur. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sudah siapkan semua persembahannya? Kasih yang terbaik untuk Tuhan ya, adik-adik. Pasukan siap! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan siap! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, mulutnya dikunci. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Deborah berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena kami sudah
mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan bimbing kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mempunyai iman seperti Habel, Henok, dan Nuh. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah kiranya berguna bagi pelayanan di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang akan mengolahnya. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami jika ada yang dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah Tuhan yang sembuhkan. Juga Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang masih malas dalam mengikuti ibadah, biarlah Engkau yang bangkitkan semangat agar teman-teman kami bersama-sama bisa mengikuti ibadah impa di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang tetap memimpin, membimbing kami, dan kami juga tidak lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Berkati mama papa kami yang memimpin dan membimbing kami di dalam kehidupan kami, khususnya dalam bersekolah. Biarlah Tuhan beri kesabaran dan juga kepintaran bagi mama papa dan juga kami sebagai anak-anak yang bersekolah. Biarlah kami menjadi anak-anak yang membanggakan bagi orang tua kami dan juga bagi lingkungan sekitar kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.